Apa kata Ustaz? Salat duha ini memiliki nama lain. Ya, diberi nama lain oleh para ulama yaitu salatul awwabin. Duh. Kalau tidak salah salatul awwabin ini antara maghrib dan isya. Ini kok salat duha dinamakan salatul awwabin, kenapa? Iya, memang ada salat awwabin antara maghrib dan isya. Tapi salat duha itu juga dinamakan salat awwabin juga. Berarti ada awwabin salat duha, ada awwabin salat yang sunnah dilakukan antara maghrib dan isya. Apa arti awwabin? Awwabin itu dari awwab. Awwab itu ar-raja' ilallah. Orang yang ketika dia itu lalai, lupa, dia langsung kembali kepada Allah. Ingat kepada Allah. Dia bersalah, ya, lupa lagi kepada Allah, kembali lagi, terus seperti itu. Karena tidak ada manusia yang sempurna kecuali para nabi-nabi Allah, para rasul. Ya, kalau manusia seperti kita ini pasti ya ada saatnya lupa kepada Allah, lalai kepada Allah, itu kembali kepada Allah. Itu dikatakan al-awwabin, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mulai lalai. Wa hadzanil waqtani a'ni waqta salatid duha wa ma bainal isya'ain min awqatil ghaflah. Dan dua waktu ini, waktu pagi dan antara maghrib dan isya, ini adalah waktu yang banyak manusia itu lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia terlena dengan hal-hal yang lain. Bagaimana bisa? Maka beliau menjelaskan lagi. Adapun waktu yang pertama yaitu salat duha, waktu pagi. Kenapa dikatakan banyak manusia lalai? Bali ikbabin nas fihi 'alal ma'ayish wal makasib ad-dunyawiyah. Karena ya manusia itu ikbab. Ikbab itu apa ya? Menjatuhkan kepalanya begitu ya. Artinya mereka itu saling berebut di waktu pagi dalam urusan ma'ayish, nyari penghidupan. Wal makasib, dan urusan pekerjaan ad-dunyawiyah yang sifatnya itu duniawi semua pagi. Bukan berarti tidak boleh syuhul, tidak boleh kerja, ya kerja. Ya. Tapi kadang-kadang manusia itu lalai kalau sudah sibuk dengan pekerjaannya. Nah, itu diingatkan dengan sholat duha. Kalau ada tajir, orang yang pedagang, ya, atau orang yang bekerja, kemudian di saat pagi-pagi dia buka toko atau kerja di pasar dan lain-lain, itu waktu orang mikir dunia semua, dia masih menyempatkan diri untuk sholat duha walaupun 2 rakaat, maka ini termasuk orang-orang yang awwabin, orang-orang yang kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun waktu yang kedua yaitu antara maghrib dan isya. Kenapa dikatakan banyak manusia yang lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Beliau menjelaskan lishtighalin nas fihi birruju' ilal manazil. Karena di waktu itu ya manusia ini lagi sibuk-sibuknya untuk berusaha pulang ke rumahnya masing-masing. Mungkin di daerah kita ini tidak terlalu kelihatan mungkin ya. Di kota-kota besar itu baru kelihatan. Kalau sudah dekat maghrib itu macet sudah. Surabaya, apalagi Jakarta ya, perjalanan 20 menit bisa 3 jam. Ya, kadang-kadang sampai tidak sholat maghrib ya karena macet dan macam. Nah, ini orang-orang banyak yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Fatanawulil at'imah, ya dia sudah pikirannya nyampe rumah, ya makan ini, minum itu misalnya. Pikirannya sudah urusan itu. Pulang, istirahat di rumah, makan, minum. Sudah tidak berpikir, ya tidak ingat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa di waktu maghrib dan isya ini, di waktu manusia lalai, ya dia ingat dengan salat awwabin, ya dia salat antara maghrib dan isya 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, maka dia termasuk orang-orang yang kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, faman raja'a ilallah, maka barang siapa yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaiqadha li ta'atihi, dan dia kembali sadar, ya kembali melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala fi hadhil awqat, di waktu-waktu ini, baik waktu pagi sibuk-sibuknya dengan duniawi atau waktu maghrib dan isya, ya waktu ingin kembali istirahat, ya
dan lain-lain, dia kembali kepada Allah, sadar dia melakukan ketaatan di waktu itu, kana indahu bimakan, maka orang-orang yang seperti ini, inilah manusia-manusia yang memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu